Halo semuanya, kembali lagi di channel yang burik ini. Seperti biasa, gue ngelanjutin novel Tensura lagi, yaitu volume 18. Ini sambungan dari video kemarin. Tapi sebelum itu, saya mau minta maaf kepada semuanya atas video-video saya yang sebelumnya dengan berbagai kesalahan, dari ngomong yang kecepatan dan lain-lainnya. Saya juga berterima kasih dengan kalian yang selalu memberikan kritik dan saran untuk membangun channel ini dengan baik lagi. Jadi, mohon selalu kasih saya kritik dan sarannya. Oke, langsung kita mulai. Di video kemarin kan Rimuru mengantar anak buahnya ke tempat Milim. Setelah kembali dari negara Milim, Carrion dan Frey yang lainnya ditinggalkan dalam perawatan Benimaru dan dilemparkan ke labirin. Lalu Rimuru pun pergi ke negara Leon. Dia telah mengirim Diablo lebih awal dari dirinya. Dia tahu di mana Eldorado berada karena Mizari telah memandunya ke sana sebelumnya. Lalu mereka pun segera berada di sana dengan teleportasi. Rimuru ke tempat Leon bersama Rangga dan Zoe. Wilayah Leon berada di benua yang kecil. Wow, ini luar biasa, kata Rimuru. Rimuru dan anak buahnya terpukau dengan kota yang ada di wilayah Leon. Menanggapi omongan Rimuru, Silver Knight Alros yang telah menemuinya di tempat yang ditentukan menjawab dengan senang. Haha, saya merasa terhormat. Saya yakin Leon sama akan senang mendengarnya, kata Alros. Orang lain yang dia temui ada Kesatria Hitam Cloud, dikatakan sebagai yang terkuat, tapi Alros ini juga cukup kuat. Dia bisa menggunakan sihir tanpa merapalkannya dan mampu menggunakan mantra pemindahan secara alami. Rasnya bukan manusia, tetapi mereka tampak seperti manusia. Mereka adalah demonoid. Mereka adalah ras yang berumur panjang dan berbakat dalam sihir, tetapi tampaknya mereka dulunya adalah manusia. Mereka dilahirkan oleh mutasi yang disebut Majinization, sehingga populasinya cukup kecil, mungkin seperti Miuran atau Larzen. Lalu Rimuru berkata dengan kagum, kota ini sendiri memiliki efek lingkaran sihir yang kuat. Aku hanya bisa mengatakan itu, sungguh luar biasa, kata Rimuru. Alros menjawab, aku merasa sedikit kalah, jadi aku memujinya dengan jujur. Oh, Anda mengetahuinya? Alros tersenyum bahagia. Efeknya adalah search enemy dan counter magic kan? Skala itu terlalu berbeda dari sihir biasa untuk memiliki efek biasa, kata Rimuru. Jika seseorang memasuki kota tanpa izin, mereka akan segera terdeteksi. Selain itu, setiap serangan sihir dari luar kota akan ditangkis. Dengan lingkaran sihir sebesar ini, bahkan sihir legion yang berspesialisasi dalam menyerang kota akan dengan mudah ditangkis. Haha, Anda hebat. Anda bisa mengerti itu hanya dari pandangan sekilas. Tidak ada gunanya menyembunyikannya. Jadi, aku akan memberitahumu. Anda benar, kota ini telah diberi absolute defense dengan sihir. Alros menjawab dengan bangga. Lalu Rimuru pun sampai ke Great Gate melewati spiral kaca. Dan yang mengejutkan mereka, orang yang menyebut mereka di lingkaran sihir adalah penguasa negeri ini, yaitu Demon Lord Leon Cromwell. Rimuru terkejut melihat bahwa dia mengenakan kemeja putih dan jeans yang lebih kasar dari yang biasanya. Lalu Leon pun mulai berbicara. Sialan, aku tahu Chloe tidak ada di sini, kata Leon. Rimuru pun sedikit kesal karena dia hanya memikirkan Chloe. Seperti yang diharapkan, sudah jelas jika dia adalah Demon Lord yang penyayang dengan Chloe. Leon pun menuntun Rimuru ke suatu ruangan yang indah dan mewah. Ruangan itu didekorasi dengan emas, perak, dan permata, tetapi perabotannya elegan. Kertas dindingnya dipadukan dengan warna yang putih bersih, dan permata-permatanya memantulkan cahaya lampu gantung, seperti di kastil Clayman. Lalu, Diablo pun datang menyambut Rimuru. Oh, Rimuru sama, aku sudah menunggumu. Itu adalah Diablo. Setelah membungkuk kepada Rimuru dengan hormat, dia membawa Rimuru ke ruang tamu secara alami. Ini adalah negara Leon loh, kata Rimuru. Rimuru tergoda untuk bertanya mengapa dia tampak seperti yang memiliki tempat ini. Guy masuk setelah Diablo. Kau membuatku menunggu cukup lama, Rimuru.
Mengapa kamu menjadikan tempat ini yang terakhir, kata Guy. Sambil mengatakan itu, dia duduk di kursi di hadapan Rimuru. Lalu Rimuru pun menjawab, tentu saja, itu karena Gaisan ada di sini. Sungguh melegakan memiliki seseorang yang kuat di sini. Jadi, aku penasaran apakah aku harus datang ke sini. Rimuru membalas dengan candaan ringan, mencoba menyampaikan perasaan yang sebenarnya. Lalu, pelipis Guy pun bergerak-gerak. Rimuru adalah seseorang pria yang bisa membaca suasananya. Jadi, dia memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan sebelum Guy meluapkan amarahnya. Santai saja. Faktanya adalah dengan kamu dan Diablo di sini, kau bisa menangani musuh jika mereka menyerang, bukan? Aku sedikit khawatir tentang Luminas, dan untuk Dagruel, aku bahkan tidak tahu seberapa kuat dirinya. Wajar jika aku harus memprioritaskannya, kata Rimuru. Milim saja sama kuatnya denganku, kata Guy. Lalu Rimuru membalas jawabannya. Ya, Milim juga kuat. Wilayah Milim sedang melakukan pekerjaan konstruksi. Bagiku, dia adalah orang yang kuyakini jika aku berhutang budi padanya dari dulu. Sehingga aku tidak punya pilihan selain memberi mereka prioritas, kata Rimuru. Milim, bagaimanapun adalah temanku yang sangat penting dan dia banyak membantuku. Wajar jika aku harus membalasnya dan bahkan tidak perlu bertanya siapa yang lebih penting antara dia dan kamu, Guy, kata Rimuru. Dia mungkin mendapat masalah, tapi itu saling menguntungkan. Terserahlah. Jadi, bagaimana kabar para Demon Lord lainnya, kata Guy. Rimuru pun menjawab, untuk saat ini, aku telah memasang lingkaran sihir transfer di setiap negara. Penyesuaian yang lebih baik masih dipekerjakan, tetapi seharusnya tidak ada masalah untuk mengaktifkannya jika terjadi keadaan darurat. Sambil mengatakan itu, Rimuru membuka stomat sedikit untuk memperlihatkan cakram magistel. Aku akan memasangnya jika kau menentukan lokasinya, kata Rimuru. Aku akan menunjukkannya nanti, kata Leon. Aku senang kamu telah bersiap untuk keadaan darurat tepat waktu. Jadi, sekarang kita hanya harus menunggu musuh menyerang, kata Guy. Rimuru pun menjawabnya, ya, begitulah bagiku. Aku akan melakukan pembersihan setelah perang dengan Kekaisaran dan memperkuat hubungan dengan bangsa barat. Orang-orang yang tinggal di ibu kota Rimuru akan aman, tetapi sulit untuk memprediksi seberapa besar kerusakan yang akan terjadi di seluruh dunia. Itulah mengapa mereka mencoba meminta Tridrang Sage atau Riega untuk mendirikan semacam tempat berlindung. Nah, di sini bagi kalian yang nggak tahu, Tridrang Sage itu ada di volume 17. Itu adalah akronim bahasa Jepang, tetapi tidak ada kaitannya dengan bahasa Inggris. Tridrang Sages disebut Sankenshu atau Riega tanpa kanji dalam bahasa Jepang. Jadi, Ri dari Rimuru, E dari Elmesia, dan Ga dari Guard Miormiles bergabung untuk menjadi Riega. Miormiles kun telah bekerja keras. Aku berencana memberinya hadiah hiburan setelah semuanya beres, karena aku merasa dia telah melakukan terlalu banyak pekerjaan, kata Rimuru. Lalu, mereka pun mulai membahas tentang Michael yang sebentar lagi akan melakukan pergerakan. Di sini, Rimuru jadi Demon Lord yang paling banyak berkontribusi untuk wilayah Demon Lord lainnya. Bahkan, Leon berbicara kepada Rimuru dengan putus asa. Kau bahkan lebih lembut dari yang aku kira. Tidak hanya memperhatikan negaramu sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Apakah menurutmu tanganmu tidak terbatas? Kata Leon. Rimuru pun menjawab, aku hanya tidak ingin menyesali apapun. Aku akan melakukan semua yang aku bisa. Jika itu tidak berhasil, aku bisa menyerah begitu saja. Tidak seperti dirimu, aku bukan Loli Siskon. Aku orang yang bijaksana yang memperhatikan orang-orang di sekitarku. Jadi, kekhawatiranmu tidak berdasar, kata Rimuru. Persetan, aku akan membunuhmu, kata Leon. Anehnya, mereka berada di dalam situasi tegang dan pertengkaran mereka berlanjut sampai Guy turun tangan. Sungguh, aku berharap segalanya akan menjadi lebih baik ketika kau datang, tapi sepertinya aku salah. Untuk beberapa alasan, Guy mengeluh pada Rimuru. Mengapa kita tidak menyelesaikan semuanya di sini, kata Guy. Untungnya, Mizari dan yang lainnya mulai terbiasa memasang penghalang pengurangan kerusakan.
Jadi kau ingin aku dan Leon bertarung dan menyelesaikan ini, kata Rimuru. Hei kamu, Demon Lord seharusnya tidak melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, kata Leon. Lalu Diablo pun menyeletuk. Tolong jangan khawatir, tidak perlu merepotkan Rimuru sama. Saya akan mengurus ini, kata Diablo. Mata Diablo menyipit saat dia melihat ke arah Leon. Dia menatapnya seolah-olah dia adalah predator yang mengintai mangsanya. Kita tidak tahu siapa yang akan menang. Sudah kubilang, kerusakannya akan sangat besar. Kupikir aku telah memberitahumu bahwa misimu adalah melindungi Leon. Dan sekarang kau akan mencoba dan melawannya. Itu lebih dari sekedar keluar dari tujuan, kata Rimuru ke Diablo. Di saat Diablo kena ceramah oleh Rimuru, Diablo memasang wajah cemberut dan kecewa. Lalu, Guy pun ngomong ke Rimuru. Dia benar-benar bajingan, kata Guy. Kemarin dia mendatangiku dan menghancurkan tempat latihan meskipun aku tidak serius dengannya. Guy berbicara begitu ke Rimuru. Rimuru yang tidak tahu apa-apa, jadi dia nggak tahu siapa yang salah. Jadi Diablo dan Guy telah bertarung. Lalu Leon pun ngadu ke Rimuru. Semuanya dimulai saat si mate itu berkelahi dengan Diablo. Dia dipukuli sampai babak belur dan melarikan diri, mengutuk kekalahannya, kata Leon. Tatapan tajam Leon menuju ke arah Raine dan berkata, itu mate-nya. Lalu Raine pun menjawab Leon, tidak mungkin, Anda pasti bercanda. Saya bukan pecundang yang menyedihkan dan saya tidak kalah sejak awal. Tetapi kau tidak menyangkal bahwa kau bertarung, bukan? Kata Leon. Pendapat subjektifmu tidak layak untuk didengarkan, Leon menyela kata-kata Raine. Kemudian, Diablo pun mulai nimbrung setelahnya. Bagiku, aku tidak suka menindas yang lemah. Aku membiarkannya lolos, kata Diablo. Diablo nih bos, jangan dilawan. Mereka telah bertarung setiap hari selama 2 minggu terakhir. Setelah perdebatan yang sekian lama antara Mizari, Raine, Leon, Guy, dan Diablo, lalu Rimuru pun bertanya ke Diablo. Karena kita tahu bahwa Diablo nggak bakal bohong ke Rimuru. Diablo, bagaimana kalian bisa seperti itu? Kata Rimuru bertanya ke Diablo. Diablo tersenyum dan menjawab, itu semua berkat keagungan Rimuru sama. Saya memberitahu Raine kisah Rimuru sama, dan dia juga bertobat karenanya. Mengerikan, kata Rimuru. Lalu Rimuru pun menyimpulkan bahwa itu adalah cuci otak. Mungkin kalian sudah pernah membaca manganya pada saat Rimuru baru jadi Demon Lord. Di sana kan tamu dari kerajaan Dwargon, Sarion dan Blue Moon membicarakan tentang Rimuru yang baru saja jadi Demon Lord. Nah, di sana juga ada anak buah dari Raja Gazel. Di adegan itu Rimuru tidak mau kalau bawahan Gazel tahu tentang dia menjadi Demon Lord gara-gara membunuh prajurit Falmouth kalau nggak salah. Jadi Diablo yang mengurusnya untuk menghilangkan ingatan bawahan Gazel tentang kejadian itu. Sebenarnya, saya adalah penggemar Rimuru sama sebagai imbalan atas beberapa cerita dari Diablo. Saya telah memutuskan untuk membantu Anda sedikit, kata Raine dengan hormat. Setelah mengobrol, Rimuru dibawa ke ruang tersembunyi di belakang ruang audiensi tempat tahta berada, tempat dia akan membuat lingkaran sihir transfer. Kemudian, setelah menyelesaikan memasang itu, dia pun segera pergi. Dan kemudian Rimuru memulai perpisahannya. Leon mengingatkan Rimuru, jaga Chloe. Hubungan Jura Tempest dengan Leon meningkat dan kunjungannya ke Eldorado berakhir dengan sukses. Setelah dari tempat Leon, Rimuru pun mulai berkeliling lagi ke tempat kerajaan Dwargon. Dia memasang lingkaran sihir transfer. Juga, habis dari Dwargon, dia lanjut ke kerajaan Vermenas. Nah, disinilah Gadra tinggal. Gadra yang telah menjadi murid Diablo juga membantu Testarossa. Tampaknya Gadra terpaksa menyerahkan semua informasi tentang kekaisaran untuk mengamankan pengangkatan Masayuki untuk menduduki tahta. Dia sibuk karena harus bolak-balik antara kedua negara, tetapi sekarang dia menetap di kerajaan Vermenas. Lalu Rimuru pun menerima laporan dari Gadra tentang penobatan Masayuki. Jadi, penobatan Masayuki berjalan dengan lancar ya? Kata Rimuru. Dijawab oleh Gadra, ya tuan, itu berjalan dengan sangat baik. Dengan Testarossa sama dan Felgrin sama bekerja untuk mendorongnya, mustahil baginya untuk gagal. Pertama-tama, Masayuki adalah orang yang beruntung di atas semua itu. Dengan sosok-sosok brilian di sisinya seperti Testarossa dan Felgrin, inkarnasi kekuatan,
Mereka benar-benar percaya bahwa tidak ada yang bisa melawannya. Orang-orang yang telah melihat keagungan Felgrin sepertinya menyambut penobatan Kaisar Masayuki yang baru. Setelah selesai berbicara, Ciel pun mulai untuk memaparkan info tentang Gadra. Nama Gadra, eksistensi poinnya 1.126.666. Ras, Greater Chaos Spirit Metal Demon. Berkat Primordial Hitam, Noir. Gelar Servant 2. Seer Dark Magic, Elemental Magic. Skill Ultimate Gift Grimoire. Resistensi Physical Attack Nullification, Abnormal Condition Nullification, Mental Attack Nullification, Natural Effect Nullification, Holy Demonic Attack Resistance. Nah, setelah selesai semuanya, Rimuru pun pulang ke negaranya. Seperti yang gue jelasin di video kemarin, kalau Carrion dan Frey menjalani latihan di labirin. Setelah sampai, Rimuru langsung bertemu dengan Benimaru. Benimaru telah diberitahu tentang rencana pelatihan Carrion dan Frey. Lalu, Benimaru pun bertanya ke Ciel. Berbicara tentang pelatihan, jadi apa status Carrion dan yang lainnya? Karena hal-hal menjadi menarik di sana, kata Benimaru. Begitu Benimaru mengatakan itu, Ciel mengungkapkan informasinya. Nama Carrion, eksistensi poin 2.773.537. Ras, Beast God Greater Chaos Spirit, Like Spirit Beast. Nama Frey, eksistensi poin 1.948.000. Ras, Beat God Chojin, Greater Chaos Spirit Sky Spirit Bird. Labirin itu berbahaya. Semua yang berkaitan dengan nilai eksistensi dan informasi pribadi sepenuhnya terlihat. Carrion dan Frey telah berevolusi dan mendapatkan kodrat ilahi. Nilai eksistensi Frey kurang dari 2 juta, tapi sepertinya dia telah memenuhi persyaratan untuk keilahian. Skill dan resistensi mereka tidak diketahui, tapi tidak ada cara untuk mengetahuinya kecuali mereka memberitahu Rimuru. Meski begitu, kedua orang ini telah terbangun untuk menjadi True Demon Lord dan tidak perlu diragukan lagi kekuatannya. Dalam kasus Rimuru, jumlah Magikules telah meningkat 10 kali lipat, tetapi Carrion dan Frey tampaknya tidak meningkat sebanyak itu, atau lebih tepatnya, tampaknya ada perbedaan pada setiap individu. Kesan Rimuru adalah bahwa nilai eksistensi pra-evolution Carrion dan adalah sekitar 700.000 dan Frey kurang dari 400.000. Dengan asumsi kekuatan Carrion telah meningkat 4 kali lipat dan kekuatan Frey-san telah meningkat 5 kali lipat. Nah, setelah mulai cerita dengan Benimaru, Rimuru pun bertanya ke Benimaru tentang pelatihan Carrion dan Frey di labirin. Yang pertama adalah Carrion melawan Benimaru di labirin. Siapa yang menang, kata Rimuru. Dengan selisih yang tipis, Benimaru menang. Bagaimana itu bisa terjadi? Kata Rimuru kembali bertanya ke Benimaru. Lalu sebelum Benimaru yang menjawab, Ciel yang lebih dulu menjelaskan. Carrion yang mengambil langkah pertama. Seperti yang diharapkan dari Ciel, sepertinya dia langsung mendapatkan informasinya. Namun, seperti yang dijelaskan Ciel, kalau Carrion yang bergerak pertama kali dalam video. Pada saat dia mengangkat senjatanya dan bersiap dengan melakukan beberapa gerakan, tiba-tiba seluruh tubuh Carrion berubah menjadi cahaya. Itu bukanlah metafora, tapi sebuah partikel nyata yang menyerang Benimaru. Ciel kembali lagi menjelaskan. Carrion menamakannya Buzz Roar. Ini adalah Mariem partikel yang berfokus pada difusi yang dapat mengubah tubuhnya sendiri menjadi partikel yang dapat menembus musuh seperti yang diinginkannya. Benimaru pun ngomong ke Rimuru. Pada saat pertandingan dimulai, aku pun merinding, atau lebih tepatnya aku merasa jika itu akan berbahaya. Jadi, aku memutuskan bahwa ini bukan waktunya untuk menunggu dan melihat dan mengaktifkan Heads Hazeku, kata Benimaru. Head Haze milik Benimaru adalah kekuatan yang bisa disebut rahasia pamungkas dari From Height. Ini mencegah serangan apapun untuk mengenainya. Jadi, ini hanya akan berfungsi jika dia memiliki skill ultimate di atasnya. Namun, jika itu tidak diaktifkan, Benimaru akan kalah pada langkah pertama. Bagaimanapun, Carrion mewujudkan kecepatan beberapa ratus kali lebih cepat dari kecepatan suara, sebanding dengan kecepatan super dari serangan Felgrin. Penghindaran Benimaru terhadap serangan itu luar biasa, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan jika dia dilacak dari sana.
Itu karena skill ultimate-nya Head King Amaterasu sehingga dia mampu menahan ini. Intuisimu dan skill ultimate-nya adalah perbedaan antara kemenangan dan kekalahan. Carrion juga melawan Adalman dan dua orang lainnya, namun Carrion yang menang, meskipun 3 lawan 1. Itu tidak mengherankan, dia menggunakan Boost Roar dengan begitu mudah, jadi Adalman dan yang lainnya tidak punya waktu untuk melakukan tindakan balasan. Venti bertindak sebagai tameng, Albert sebagai penjaga, dan Adalman sebagai penyerang. Kombinasi itu hancur saat Venti pertama kali dikalahkan. Carrion kemudian mengejar Adalman yang merepotkan, meninggalkan Albert. Cara dia bertarung mengingatkan pada singa yang sedang berburu. Setelah itu, Carrion melawan Kumara. Kumara tidak menunjukkan monster berekornya dan berusaha sekuat tenaga sejak awal. Carrion lebih unggul dalam nilai eksistensi, namun Kumara memiliki ultimate gift Beast King Bahamut. Sekali lagi, Carrion melakukan langkah pertamanya dengan Boost Roar. Kali ini itu menjadi beberapa kilatan cahaya mengarah ke Kumara dari segala arah. Di sisi lain, Kumara terbang ke langit dan memanggil Gravity Domination. Hal ini menyebabkan cahaya membelok karena gravitasi super dan serangan Carrion hanya menembus kaki Kumara. Ini bukanlah penghindaran yang dimaksudkan Kumara, tapi hanya keberuntungannya. Itu sebabnya dia tidak melakukan serangan balik, tetapi memprioritaskan pemulihan dirinya. Dan Carrion yang gagal dalam serangan pertamanya telah mewujudkan dirinya keadaan partikel yang tampaknya tak terkalahkan, masih memiliki batas waktu, dan sepertinya tidak bisa ditembakkan berulang kali. Carrion tidak mengejar Kumara, melainkan menjaga jarak dan mempersiapkan White Tiger Blue Dragon Strike. Kumara menatap Carrion dari atas, Carrion menatapnya dan mempertimbangkan langkah selanjutnya. Tetapan mereka saling bertemu, dan beberapa saat berikutnya, sebuah getaran menjalar di udara. Kumara menukik ke bawah untuk menyerang Carrion dan melepaskan Ninetale Piercing Strike. Carrion menanggapi dengan memusatkan kekuatan sihirnya pada White Tiger Blue Dragon Strike dan melepaskan Beast Roar. Kumara lah yang memenangkan pertandingan tersebut. Meriam partikel gagal dan White Tiger Blue Dragon Strike Carrion hancur. Sebenarnya pertarungannya masih berlanjut. Kumara lengah dengan keadaan dan mulai diserang dari belakang oleh Carrion dengan kecepatan kilat. Carrion yang menang. Lalu Carrion melawan Zegion. Nah, ini sih nggak usah ditanya siapa yang menang. Yang menang pasti Zegion. Lalu kita pindah dengan pelatihan Frey. Frey melawan Adalman dan dua lainnya. Frey yang menang. Kemudian Frey melawan Kumara. Sebenarnya kekuatan mereka seimbang, tapi Kumara kalah dalam pengalaman. Jadi kita tahu juga kalau Frey adalah mantan Demon Lord. Frey tidak menantang Zegion karena dia melihat pertandingan Carrion dan Zegion, Frey pasti kalah. Jadi Frey menantang Apito dan Frey yang menang. Nah, setelah selesai dengan pelatihan Carrion dan Frey, Rimuru pun santai sejenak untuk pertemuan dewan berikutnya yang dijadwalkan selama 2 minggu dari sekarang di Ingracia. Lalu konsensus antara Masayuki dan para pemimpin dewan tampak masuk akal, akibatnya akses kekaisaran diharapkan disetujui. Aman untuk mengatakan bahwa Testarossa akan mengurusnya di permukaan penyatuan umat manusia telah tercapai. Pasukan Demon Lord sudah dipersiapkan dengan baik. Sekarang mereka hanya perlu berharap kekuatan musuh tidak lebih dari yang diharapkan. Ketika Rimuru memikirkan itu, tiba-tiba dia menerima panggilan dari Dino. "Ah, ini Dino. Bisakah kamu mendengarku?" kata Rimuru. "Tentu saja aku bisa," kata Dino. Lalu Rimuru bertanya lagi, "Jadi, apakah sudah ada pergerakan?" Nah, di video sebelumnya, gue udah jelasin kan kalau Dino dikendalikan oleh Michael. Dia juga seorang malaikat primordial. Lalu Dino menjawab, menurutku ada. Jadi, aku akan tetap berhubungan untuk saat ini. Tapi, ada begitu banyak hal yang untuk dikatakan dan sulit untuk memutuskan dari mana harus memulainya, kata Dino. Rimuru pun cemas. "Kau berbicara dengan cara yang tidak dimengerti. Tetapi aku yakin sesuatu telah terjadi," kata Rimuru. Lalu Dino pun ngasih tahu kalau pasukan Michael dan Feldway telah mulai bergerak untuk penyerangan. Nah, kalian pasti penasaran kan? Jadi itu akan gue bahas di video selanjutnya, yaitu penyerangan di negara Leon. Lalu ada pertarungan Vel'Zad vs Guy dan Diablo vs Dalario. Tapi untuk Vel'Zad vs Guy mungkin di video selanjutnya lagi, karena itu bahasannya beda.
Tunggu aja ya. Sekalian gue mau ngomong. Kalau ada yang mau dikritik atau saran untuk channel gue ke depannya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Karena kritikan dan saran sangat membangun channel ini ke depannya. Dan kalian mungkin ada saran juga untuk ke depannya. Gue harus bahas manga apa atau novel lainnya. Dah, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.